Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kalau di tempat saya di tahun 90-an dulu, itu marak sekali pesugihan ini. Kalau di tempat saya namanya, orang-orang menyebutnya ya, nyupang. Nyupang ini mungkin pesugihannya bentuknya itu ya, tuyul kalau di tempat saya tahun 90-an. Malah di tahun tersebut ada satu daerah desa yang sangat terkenal dengan sebagian masyarakatnya itu atau warga desanya tersebut itu melakukan pesugihan, yaitu nyupang. Sesuai yang ada di judul, saya akan membacakannya untuk teman-teman di sini hanya di Fakta Sejarah. Tapi sebelum itu, saya harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya nyupang tuyul. Sebuah pesugihan yang cara permainannya sangat ngeri. Pagi itu, Bahar sedang duduk santai di depan rumah, menikmati secangkir kopi buatan istrinya. Setiap hari Bahar dan istrinya bekerja sebagai pemulung. Mereka mencari botol, kardus, koran bekas untuk nantinya dijual ke pengepul untuk mendapatkan uang. Lumayan hasilnya untuk biaya makan hari-harinya. Bahar dan Yanti ini sepasang suami istri yang hidupnya pas-pasan. Uang hasil mulung saja cukup untuk makan sehari saja. Untuk besoknya lagi mereka makan harus mulung kembali mencari uang menjual barang-barang bekas. Dulu Bahar bekerja di pabrik pembuatan makanan ringan. Namun pabrik tempat Bahar bekerja mengalami kebangkrutan yang membuat para karyawannya satu persatu harus dikeluarkan. Begitu juga dengan Bahar. Sedangkan Yanti dari dulu memang sudah bekerja memulung untuk membantu biaya rumah tangganya. Semenjak Bahar dikeluarkan dari pabriknya itu, Bahar ikut bekerja dengan istrinya untuk mulung mencari barang-barang bekas dari tempat satu ke tempat lain. Bahar dan Yanti dikaruniai satu anak. Anaknya sudah berusia 10 tahun. Anak mereka selalu mengerti dengan keadaan kedua orang tuanya. Kadang juga Arif ikut membantu kedua orang tuanya untuk mencari barang-barang bekas. Setiap pagi sebelum berangkat untuk mencari barang-barang bekas, Bahar selalu ngopi di pagi hari sembari sarapan. Sarapannya pun sederhana. Keluarga Bahar dan Yanti sarapan dengan memakan singkong rebus. Kopi yang diseruput Bahar itu pun rasanya pahit, tidak dikasih gula. "Mas, kamu gak coba cari pekerjaan lain saja?" tanya Yanti, yang tiba-tiba datang menghampiri Bahar di teras rumah. "Susah cari kerja, Dek. Kita mulung juga lumayan bisa buat makan sehari-hari," ucap Bahar. "Iya, tapi apa kamu mau terus-terusan seperti ini, Mas? Makan singkong rebus tiap hari?" "Mau bagaimana lagi, Dek? Nyari kerjaan sekarang susah. Apalagi umurku sudah tidak muda lagi." "Dicoba saja dulu lah, Mas. Kalau kamu mulung terus sama aku, gak ada perubahannya, Mas." Iya, nanti aku coba cari kerja," jawab Bahar ketus. Di sela-sela obrolan mereka, Bahar dan Yanti menikmati singkong rebus di depan teras rumah. "Oh ya, Arif di mana?" "Arif sekolah lah, Mas." "Aku lupa, tadi ndak lihat dia berangkat soalnya." "Kamu saja baru bangun, Mas. Sudah cepat siap-siap, cari barang bekas lagi sana." Singkat cerita, Bahar dan Yanti berangkat untuk mencari barang bekas dari desa satu ke desa lain. Dengan membawa karung sebagai tempat barang-barang bekas, mereka saling berpencar mencari barang-barang bekasnya. Hingga sampailah Bahar di tempat gundukan sampah yang banyak sekali barang-barang bekasnya. "Wah, lumayan nih banyak barang bekas," gumam Bahar dalam hati. Dengan sigap Bahar mengambil barang-barang bekas tersebut sebelum ada pengepul lain yang datang untuk mengambil barang bekas tersebut. Banyak sekali tumpukan kardus, botol kaca dan koran-koran bekas yang dibuang ke tempat tumpukan sampah itu. Untungnya barang-barang bekas tersebut belum dibakar oleh orang. Baru berangkat memulung, Bahar langsung mendapat banyak sekali barang. Padahal baru saja berangkat mencari barang bekas, tapi Bahar sudah mendapat banyak sekali. Dirasa karung yang dibawa sudah penuh, Bahar langsung membawa hasil mulungnya ke tempat pemulung.
Sedangkan Yanti masih sibuk mencari kesana kemari barang-barang bekas. Terik panas matahari yang sangat menyengat pada ubun-ubun kepala Yanti tidak membuat Yanti menyerah sedikit pun. Yanti tetap bersemangat mencari barang bekas tersebut. Saat Bahar pergi ke tempat pengepul, ternyata masih sepi. Hanya ada Bahar saja yang datang. Diberikanlah barang bekas hasil mulung kepada pengepul untuk ditimbang. Setelah ditimbang, Bahar mendapat uang yang lumayan karena hasil yang didapatnya tadi cukup banyak. "Terima kasih ya Pak," ucap Bahar kepada pengepul. "Ya, sama-sama. Sebenarnya masih banyak waktu untuk mencari barang bekas lagi. Kan lumayan, bisa dapat uang banyak jika mencari barang bekas seharinya berkali-kali. Akan tetapi, Bahar yang sekarang menjadi orang pemalas. Bahar tidak melanjutkan lagi untuk mulung. Bahar memilih pulang untuk merebahkan diri di rumah. Sesampainya di rumah, Bahar langsung membaringkan tubuh lalu tidur. Beberapa saat kemudian Yanti pulang dari mulungnya. "Assalamualaikum," ucap Yanti. "Loh, pintunya kok sudah kebuka? Apa Mas Bahar sudah pulang?" ucap Yanti pada diri sendiri. Yanti pun masuk ke dalam untuk memastikan apakah Bahar ada di dalam. Mas! Teriak Yanti sembari berjalan menuju kamar. Ternyata benar terlihat Bahar sedang tertidur di dalam kamar. Dengan paksa Yanti pun membangunkan Bahar yang sudah terlelap tidur. "Mas, bangun Mas!" teriak Yanti sembari menepuk pundak Bahar. Dengan perlahan-lahan, Bahar terbangun sembari mengucek kedua matanya. "Ada apa, Dek?" tanya Bahar. Ada apa? Kamu tadi gak berangkat mulung?" Kamu kan tadi tahu sendiri. Kita berangkat bersama-sama, Dek. Kok bisa-bisanya bilang aku gak mulung?" jawab Bahar. "Terus kenapa kok malah tidur?" tanya Yanti. "Aku tadi sudah dapat banyak, Dek. Jadi aku ya pulang. Ini uangnya," ucap Bahar sembari memberikan uang kepada Yanti. "Oh gitu. Terus kenapa nggak lanjut lagi, Mas?" lanjut Yanti. "Aku capek, Dek," jawab Bahar tak tahu malu. "Capek, Mas? Baru sebentar saja capek. Kamu nggak malu, Mas, bagi laki-laki?" cecar Yanti. "Udahlah, nggak usah diperpanjang masalahnya," ucap Bahar. "Bangun itu, tolong antarkan barang bekas ke pengepul," ucap Yanti. "Memangnya tadi kamu udah sekalian dibawa ke pengepul apa?" Yanti menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari suami. Dengan bermalas-malasan, Bahar bangun beranjak pergi ke depan membawa barang bekas hasil mulung Yanti. Bahar pun langsung berangkat ke tempat pengepul dengan membawa barang bekas. Sedangkan Yanti masuk ke dalam dapur untuk memasak. Namun saat Yanti ke dapur melihat beras yang ada di dapur tinggal sedikit, apalagi lauk yang akan dimasak juga ada ikan asin dan telur 1 biji. Karena mereka hidup pas-pasan, akhirnya Yanti pun masak dengan apa yang ada saja. Uang dari hasil mulung itu nanti akan ditabung untuk membayar kontrakan bulan depan. Bahar dan Yanti selama ini belum memiliki rumah sendiri. Mereka masih ngontrak. Kontrakan yang mereka tempati itu juga tidak terlalu besar. Ya cukuplah untuk keluarga Bahar. Yang terpenting bisa berlindung dari panas dan hujan, serta bisa untuk tidur nyenyak. Beberapa saat kemudian Bahar pun pulang. Bahar langsung pergi ke dapur menghampiri Yanti yang sedang masak. "Assalamualaikum," ucap Bahar. "Waalaikumsalam," jawab Yanti. "Gimana, Mas? Dapat banyak hasil mulung?" tanya Yanti. "Ini lumayan, Dek," ucap Bahar sembari memberikan uang kepada Yanti. "Kamu masak apa?" tanya Bahar. "Masak ikan asin sama telur, Mas. Nasinya juga cukup untuk makan siang saja." "Ini kan ada uang. Kenapa ndak buat beli beras sama lauk yang lain saja?" tanya Bahar. "Uang ini buat bayar kontrakan, Mas. Kita itu harus hemat. Makanya kamu cari kerja, Mas." Karena tidak mau berdebat dengan Yanti, Bahar akhirnya memilih untuk pergi menghindari Yanti. Singkat cerita, beberapa saat kemudian anak mereka datang baru pulang sekolah. "Assalamualaikum," ucap Arif. "Waalaikumsalam. Sudah pulang, Nak? Ayo makan dulu, Rif." Siang itu pun Bahar, Yanti dan Arif makan siang bersama dengan lauk seadanya. Meskipun begitu, Arif bisa menerima keadaan kedua orang tua yang hidupnya sederhana.
Setelah selesai makan siang, Arif beranjak pergi untuk mencari barang bekas. Begitu juga dengan Yanti yang pergi lagi untuk memulung. Sedang Bahar terlihat malah duduk santai di depan televisi tabung yang ukurannya kecil. "Mas, kamu gak mulung lagi?" "Besok lagi saja lah, Dek." "Kenapa nunggu besok, Mas? Ayo cepet, Mas. Kamu gak malu sama anak kamu yang masih kecil, tapi mau ikut mulung?" Sontak, hati dia bergejolak dan bangkit dari tempat duduk, lalu dia ikut berangkat mulung. Siang itu mereka semua pergi untuk mulung ke tempat-tempat yang ada barang bekas. Di pinggir-pinggir jalanan, sesekali ada botol bekas, pasti dia ambil. Terkadang juga pergi ke taman atau bahkan lapangan yang banyak botol bekasnya. Siang itu mereka berpencar, kecuali Arif yang ikut mencari dengan ibunya. Dengan panas terik matahari yang sangat panas dan menyengat di ubun-ubun kepala, namun itu tidak membuat mereka semua menyerah. Siang berganti sore, mereka pun menghentikan pekerjaannya. Hari sudah sore, pengepul yang biasanya mereka datangi itu sudah tutup, hingga akhirnya mereka membawa pulang semua hasil mulung untuk dibawa ke pengepul besok pagi. Sesampainya di rumah, mereka memisahkan barang-barang bekas supaya saat nanti dibawa ke pengepul lebih gampang, tidak usah dipilih lagi di tempat pengepul. Bagian botol kaca dipisah sendiri, kardus sendiri, koran bekas sendiri, paku-paku berkarat sendiri, dan lain sebagainya. "Mas, tolong ikatkan koran itu biar tidak berserakan," kata istri Bahar. Tanpa menjawab ucapan Yanti, dia pun langsung mengerjakan apa yang diucapkan istrinya. Sore itu, langit terlihat gelap, mendung beberapa saat kemudian. Ketika mereka sedang memisahkan barang-barang bekas di halaman rumah, tiba-tiba saja hujan turun. Sehingga dengan sigap, mereka membawa barang-barang bekas itu ke depan teras rumah. Supaya tidak kehujanan, pekerjaan mereka pun terhenti. Sayup-sayup, terdengar suara azan ketika hujan turun. Mereka semua masuk ke dalam rumah untuk mandi dan melaksanakan ibadah. Singkat cerita, keesokan harinya, sebelum berangkat memulung, Yanti dan Bahar kembali melanjutkan pekerjaan kemarin sore yang sempat tertunda karena hujan. Pagi itu halaman terlihat basah dan banyak sekali genangan air. Akhirnya Yanti dan Bahar memisahkan barang bekas itu di depan teras rumah. Bahar melanjutkan kembali untuk mengikat koran-koran bekas. Saat sedang menata koran bekas tersebut, pandangan dia tertuju pada koran bekas yang bertuliskan berita tentang seseorang pengusaha sukses. Dia pun membaca koran itu. Saat dibaca dengan teliti, berita di dalam koran tersebut adalah salah seorang yang dia kenal. Dalam berita tersebut, orang yang sukses dan kaya raya itu adalah teman Bahar dulu waktu SMP. Dulu Bahar dan Ali sangat dekat. Mereka selalu bersama dalam suka maupun duka. Namun saat mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing, mereka hampir tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui kabar satu sama lain. Dan ternyata Ali, teman Bahar, sudah sukses menjadi pengusaha kopi. Di dalam koran itu terdapat alamat rumah temannya Bahar itu. Sontak dia memberitahu kepada istri. Dek, sini lihat." "Ada apa sih, Mas?" ucap Yanti sembari melangkahkan kaki menghampiri suami. Lalu dia memperlihatkan berita yang tertera pada koran tersebut. Dengan perlahan-lahan, Yanti membaca berita di koran tersebut dengan seksama. "Memangnya dia siapa, Mas?" tanya Yanti penasaran. "Ali, ini dulu teman aku waktu SMP, teman dekat sekali. Tapi semenjak SMA, kita pisah karena dia ikut kedua orang tua keluar kota," jelas Bahar. "Itu ada alamatnya kan, Mas? Kamu coba datang saja ke sana. Sekarang kan temanmu itu sudah sukses. Siapa tahu kamu bisa ikut kerja dengan dia." Iya juga ya. Tapi aku malu, Dek." "Malu kenapa sih, Mas? Siapa tahu rezeki kamu, Mas. Kamu coba aja dululah ke sana. Siapa tahu ada kerjaan buat kamu." Seketika Bahar berpikir pendapat dari istrinya. Di sisi lain, dia ingin kehidupan keluarga berubah menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, di sisi lain, dia merasa gengsi untuk menemui Ali, temannya itu. Apalagi sekarang Ali sudah sukses, kaya raya,
Sedangkan dia setiap hari bekerja sebagai pemulung mencari barang-barang bekas. Koran yang berisi alamat rumah Ali dia simpan di dalam rumah, karena siapa tahu nanti dia berniat untuk mendatangi rumah Ali. Setelah semua barang bekas sudah dipisahkan dan ditata, mereka berdua langsung berangkat ke pengepul untuk menjual barang bekas. Pagi itu hasil mulung kemarin siang mendapat uang cukup banyak. Lalu mereka berdua melanjutkan kembali untuk mencari barang-barang bekas. Dengan semangat mereka terus mencari barang-barang bekas dari tempat satu ke tempat lain dengan berjalan kaki. Saat sedang mulung, Bahar selalu kepikiran tentang Ali, teman lama yang sekarang sudah sukses itu. Ali sekarang sudah sukses, hidupnya serba mewah. Tapi aku sekarang seperti ini, untuk makan aja susah. Memang takdir orang itu berbeda-beda, ucap Bahar pada diri sendiri. Seketika lamunan dia buyar karena dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang menepuk pundak dia. Bahar, ngapain kamu ngelamun? Nanti kesambet, ucapnya. Roni, ya ampun, sudah lama sekali kita gak pernah ketemu, Ron. Iya Har, kamu sekarang mulung. Iya Ron, mau bagaimana lagi, cari kerja susah. Emang Har, aku juga sekarang jualan bubur ayam keliling. Roni pun mengajak Bahar ke gerobak bubur ayam Roni. Duduk dulu Har, aku buatkan bubur ayam buat kamu. Gak usah repot-repot Ron, udah gak apa-apa sekali-kali Har. Roni ini teman Bahar waktu SMP juga dulu, bersama dengan Ali juga. Tidak hanya itu, Roni juga teman kerja Bahar di pabrik. Roni juga bernasib sama dengan dia, yang ikut juga dikeluarkan dari pabrik karena pengurangan karyawan. Uang pesangon Roni dulu untuk buka usaha bubur ayam yang dijalani Roni sampai saat ini. Sedangkan Bahar, uang pesangon dia waktu itu untuk bayar kontrakan yang sudah nunggak selama 3 bulan dan juga untuk biaya sekolah anaknya. Jadi dia tidak bisa untuk membuka usaha sendiri. Uang saja pas-pasan. Oh iya Ron, kamu tahu berita tentang Ali tidak? Tanya Bahar sembari menyantap bubur ayam. Gak tahu tuh. Memangnya Ali kenapa Har? Dan dia di mana sekarang? Cecar Roni. Ali sekarang sudah sukses, kaya raya, jadi pengusaha kopi Ron. Dia di luar kota, ikut dengan kedua orang tuanya, ucap Bahar. Wah, beruntung sekali nasib si Ali itu, sekarang sudah kaya raya. Kamu gak coba datang ke sana Har? Siapa tahu ada kerja buat kamu. Nah itu Ron, aku sempat kepikiran seperti itu. Ayolah Ron sama kamu, siapa tahu kita bisa dapat kerja di tempat Ali. Iya juga ya Har. Ya udah yuk, nanti kita kesana kapan? 2 hari lagi gimana Ron? Oke boleh Har, jawab Roni. Singkat cerita, malam hari tiba. Bahar membicarakan tentang niat untuk pergi ke tempat Ali bersama dengan Roni. Dek, nanti aku sama Roni mau pergi ke rumah Ali. Kapan mas? 2 hari lagi kayaknya. Bagus kalau gitu mas. Semoga kamu dapat kerja di tempat Ali ya mas. Iya dek. Tapi aku dapat uang dari mana ya dek buat ongkos ke tempat Ali? Rumahnya kan jauh. Sontak seketika suasana menjadi hening. Yanti memikirkan biaya ongkos untuk suami. Begitu juga dengan Bahar yang ikut berpikir. Gimana kalau pinjam sama bapak saja mas? Saran Yanti. Dan Bahar pun menjawab, nanti aku malah dihina sama bapak kamu lagi. Kamu gak boleh suudzon seperti itu mas. Kita coba saja dulu. Terserah deh, jawab Bahar sembari menghela nafas panjang. Singkat cerita, keesokan harinya terdengar suara ketukan pintu dari depan saat pagi. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Waalaikumsalam. Yanti yang pertama kali membukakan pintu. Bapak ibu, tumben datang ke sini. Silakan masuk bu, pak. Ternyata kedua orang tua Yanti yang datang ke rumah. Bahar yang mendengar ada suara tamu yang dikenalnya. Dia langsung pergi ke depan menemui kedua orang tua Yanti. Pak, bu, sehat? Tanya Bahar. Sehat, alhamdulillah, jawab bapak Yanti. Bapak ibu mau minum apa? Tawar Yanti. Terserah kamu saja, Nduk, jawab ibunya.
Yanti pun beranjak pergi ke dapur untuk membuatkan minuman. Sedangkan Bahar menemani kedua orang tua Yanti ngobrol. "Kamu masih mulung saja, Har?" tanya bapaknya Yanti. "Iya, Pak," jawab Bahar sembari menundukkan kepala karena malu. "Memangnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Kamu tidak cari kerja lagi? Lalu anak saya kamu kasih makan apa kalau kamu malas-malasan seperti itu?" cecar bapaknya Yanti. Saat Bahar akan menjawab pertanyaan dari bapaknya Yanti, tiba-tiba saja Yanti datang dengan membawakan minuman dan camilan seadanya. "Silahkan Pak, Bu, diminum dulu," ucap Yanti. "Yan, ini suami kamu setiap hari bermalas-malasan ya?" tanya Pak Dul. "Enggak kok Pak, Mas Bahar ikut mulung dapat uang." "Mulung itu dapat berapa sih? Kamu betah hidup sama dia seperti ini. Benar kan apa kata bapak dulu? Lebih baik kamu terima perjodohan dengan teman bapak yang sudah terjamin hidupnya dulu. Lihat sekarang, kamu menderita seperti ini," ucap Pak Dul. Bahar yang mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu sangat sakit hati. Dia hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya saja. "Sudahlah Pak, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Masa lalu biarlah berlalu," ucap Yanti. Dulu sebelum Yanti menikah dengan Bahar, dia memang sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan anak temannya Pak Dul. Akan tetapi Yanti menolak perjodohan itu dan lebih memilih Bahar. Seketika suasana menjadi hening karena percekcokan yang terjadi. "Oh iya Pak, aku mau minjam uang sama Bapak boleh?" tanya Yanti. "Buat apa Yan?" "Buat ongkos Mas Bahar cari kerja Pak." "Beneran kamu mau cari kerja? Awas saja nanti kalau kamu gak serius cari kerja," ancam Pak Dul. Iya Pak, aku mau cari kerja keluar kota," jawab Bahar. Akhirnya Pak Dul pun memberikan uang kepada Yanti untuk ongkos Bahar pergi ke tempat Ali. "Ini uangnya," ucap Pak Dul sembari memberikan uang kepada Yanti. "Terima kasih ya Pak, nanti kalau aku sudah ada uang pasti akan aku kembalikan," Bahar menimpali. "Tidak usah banyak omong, buktikan saja," jawab Pak Dul ketus. Dalam hati Bahar sudah sangat sakit mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Dia sudah benar-benar naik pitam, akan tetapi dia masih bisa menahan. Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya Yanti berpamitan untuk pulang. "Bapak sama Ibu pulang dulu ya," ucap Pak Dul. "Iya Pak, Bu, terima kasih ya sudah mau mampir ke sini dan mau meminjamkan uang." Singkat cerita, hari berikutnya Bahar dan Roni akan berangkat ke tempat Ali. Mereka berangkat dengan menggunakan bus karena tempatnya yang cukup jauh dan perjalanan yang mereka tempuh sekitar 4 jam perjalanan perkiraan. Sesampainya di kota tempat tinggal Ali, mereka naik angkutan umum menuju ke rumah Ali dengan koran yang dibawa Bahar untuk petunjuk alamat rumah Ali. Perjalanan dari kota menuju desa rumahnya Ali sekitar 1 jam. Karena belum tahu pasti rumah Ali yang mana, mereka menanyakan kepada penumpang lain yang ada di dalam angkutan tersebut. "Maaf Pak, mau tanya, Bapak tahu rumah orang ini tidak? Dia orang kaya di desa ini," tanya Bahar. "Oh iya saya tahu Mas, itu di depan, sebentar lagi juga sampai." "Oh iya Pak, makasih ya. Nanti kalau sudah sampai tolong Bapak katakan pada saya ya Pak." Bapak tersebut pun mengangguk dengan tersenyum ramah kepada Bahar. Beberapa saat kemudian akhirnya Bahar dan Roni pun sampai di depan rumah Ali. "Ini rumahnya Mas," ucap bapak itu. "Stop bang, kiri-kiri." Angkutan tersebut terhenti sejenak di depan rumah Ali. Bahar dan Roni pun turun dari angkutan setelah membayar ongkos. Terlihat dari depan rumah Ali sangat mewah dan besar, bak istana. Di depan rumah juga terdapat pagar besi yang mengelilingi rumah Ali. "Wah, besar dan mewah sekali ya Ron rumah Ali," ucap Bahar kagum. "Iya Har, hebat dia," timpal Roni. "Ya sudah, ayo kita masuk. Tanya sama satpam dulu," ujar Bahar. Lalu mereka pun mendekati ke depan pagar rumahnya Ali. "Permisi, assalamualaikum," ucap Bahar dan Roni. "Waalaikumsalam," jawab satpam dari pos satpam.
Lalu satpam tersebut datang menghampiri Bahar dan Ali yang ada di depan pagar. "Maaf Pak, Alinya ada di rumah ndak?" tanya Bahar. "Kalian siapa? Ada perlu apa dengan Pak Ali?" tanya satpam ramah. "Kita ini teman Ali. Kita mau ketemu Ali, ada keperluan Pak." "Oh ya sudah, silakan masuk. Tapi di dalam masih ada tamunya Pak Ali. Jenengan tunggu saja di depan teras rumah ya." "Iya Pak," jawab Bahar dan Roni. Satpam itu pun membukakan pagar besi rumah Ali yang berwarna hijau. Mereka berdua beranjak pergi ke teras rumah Ali dengan diantarkan oleh satpam. Halaman depan rumah Ali terlihat sangat luas sekali, dengan rumput yang hijau dan tanaman-tanaman yang membuat suasana di depan rumah terasa adem. Terlihat ada 3 mobil terparkir di depan halaman rumahnya Ali. Mungkin itu mobil tamu temannya Ali. Di depan teras rumah Ali terdapat beberapa orang yang tengah duduk. Bahar dan Roni pun ikut bergabung dengan mereka. Mereka saling berkenalan dan bercengkrama satu sama lain. Saat itu setelah berkenalan, Bahar dan Roni duduk lebih menjauh dari sopir-sopir pribadi teman Ali. Di tengah-tengah obrolan dengan Bahar, Roni mendengar obrolan para sopir itu. Dan yang mereka obrolkan adalah tentang pesugihan Buto Ijo yang ada di Gunung Wijil. Beberapa saat kemudian, tamu teman Ali itu keluar dan berpamitan untuk pulang. Saat tamu-tamu Ali itu sudah pergi, dia menghampiri Bahar dan Roni. "Bahar, Roni, apa kabar kalian?" ucap Ali. Mereka pun saling berpelukan melepas rasa rindu. Sudah sekian lama tidak pernah bertemu. "Ayo masuk," ucap Ali. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Ali. Mereka melihat sekeliling rumahnya, yang dari depan semua berwarna hijau. Saat di dalam rumah, Bahar dan Roni berdecak kagum melihat perabotan rumah dan interior rumah yang mewah, dan semua serba hijau warnanya. Saat mereka masuk ke dalam rumah, suasananya sangat panas dan hawa yang dirasa itu berbeda. Meskipun rumahnya terlihat mewah dan besar. "Ratmi, buatkan minuman buat tamu saya ya," teriak Ali kepada ART. "Iya Pak, sebentar," jawab Ratmi. "Maaf ya, aku teriak-teriak," kata Ali. "Iya nggak apa-apa Li, ini kan rumah kamu," jawab Roni. "Kalian tahu rumah aku dari mana?" "Dari koran Li. Lihat berita di koran sekarang kamu sudah sukses, kaya raya, jadi pengusaha. Di dalam berita tersebut tertera alamat rumah kamu," jelas Bahar. "Oh gitu. Kita sudah lama sekali tidak ketemu ya." "Iya Li, sebenarnya kedatangan kita ke sini itu mau mencari pekerjaan. Siapa tahu di perusahaan kamu ada lowongan buat kita Li," ucap Bahar. "Atau kalau nggak ada lowongan, aku mau pinjam uang sama kamu. Kalau boleh Li, untuk buka usaha," tambah Bahar. "Wes gini, saya nanti kalian akan aku kasih modal untuk buka usaha kopi sama seperti aku di kampung kalian. Kita kerjasama, nanti kopi akan aku kirim dari sini. Aku juga akan beri kalian modal, gimana?" ucap Ali. "Wah, yang bener kamu Li, mau banget Li," jawab Bahar semangat. Ali pun tersenyum ramah kepada Bahar dan Roni. Roni pun mengambilkan uang ke dalam kamar untuk Bahar dan Roni. Beberapa saat kemudian dia datang kembali menghampiri mereka. "Ini uangnya, Bahar 20 juta, Roni 20 juta, ucap Ali, sembari memberikan amplop berwarna coklat tebal kepada Bahar dan Roni. "Wah, makasih banyak ya Li, kamu membantu kita," ucap Roni. "Iya, sama-sama. Aku malah seneng kita bisa berjumpa lagi." "Oh iya Li, kenapa seluruh rumah kamu berwarna hijau semua seperti ini? Emangnya kamu suka warna hijau ya?" tanya Bahar penasaran. "Iya," jawab Ali berbohong. Singkat cerita, Bahar dan Roni pun pulang ke rumah. Sesampainya di kampung, mereka mulai membuat usaha dari uang modal yang diberikan Ali. Mereka membuka usaha kopi. Kopi-kopi itu biasanya akan dibeli para pemilik kafe. Kopi-kopi itu dikirimkan dari Ali yang ada di luar kota. Namun, usaha Bahar tidak berjalan lancar. Usahanya dia sepi karena di tempat dia
jarang sekali peminat kopi. Hingga akhirnya dia jatuh bangkrut. Sedangkan Roni, uang modal dari Ali digunakan untuk membuka usaha bubur ayam dengan membangun kios. Dan usaha bubur ayam Roni sudah berkembang. Sekarang Roni memiliki 3 kios bubur ayam. Bahar bingung harus bagaimana lagi. Hingga pada akhirnya dia mendatangi ke rumah Roni. "Assalamualaikum Ron," tok 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 tok, ucap Bahar. "Waalaikumsalam," jawab Roni. Bahar, ada apa Har? Ayo masuk." Bahar pun masuk ke dalam rumahnya Roni. "Gimana Har usaha kamu? Apa berjalan dengan lancar?" tanya Roni. Bahar menghela nafas panjang. Dengan wajah yang tertekuk. "Bangkrut Ron, gak ada pemasukan malah rugi. Aku malu sama Ali Ron. Kamu jangan bilang sama dia ya. Aku harus gimana ya?" kata Bahar. Sejenak Roni berpikir mencarikan solusi untuk Bahar. "Oh iya Har, aku baru ingat. Kamu masih ingat sopir-sopir tamu teman Ali yang waktu itu di depan teras rumah Ali?" "Iya ingat Ron. Emangnya kenapa?" "Waktu itu aku dengar obrolan mereka sekilas tentang Gunung Wijil. Aku juga dengar dari mereka. Mereka sedang membicarakan tentang pesugihan Buto Ijo." Yang bener saja kamu Ron. Maksudmu aku cari jalan pesugihan gitu? Kamu mau aku tumbalkan?" tantang Bahar. "Enak aja kamu Har. Aku yang mencarikan kamu solusi. Kenapa malah aku yang mau ditumbalkan? Jahat banget." "Coba nanti aku pikirkan dulu lah Ron," kata Bahar. Dan pagi sekali Bahar duduk termenung di depan teras rumah sembari melamun. Dia memikirkan apa yang dikatakan oleh Roni tentang pesugihan itu. Di sisi lain, dia ingin sukses dan ingin merubah nasib hidupnya agar tidak diremehkan dan dihina para tetangga dan juga mertuanya. Hingga akhirnya, dia sempat berpikir dan tertarik dengan pesugihan Buto Ijo tersebut. Dia datang lagi ke rumahnya Roni untuk minta diantar ke tempat Gunung Wijil itu. "Ron, ayo anterin aku ke tempat Gunung Wijil itu," ucap Bahar. "Kamu yakin mau melakukan pesugihan itu Har?" tanya Roni. "Iya Ron, mau gimana lagi? Aku sudah buntu, sumpah. Aku juga gak mau mengecewakan Ali Ron yang sudah memberi modal aku. Tapi kamu janji ya, jangan bilang sama siapa-siapa. Cukup kita berdua saja yang tahu." "Ya sudah, kapan mau berangkat Har?" "Besok pagi ya Ron." "Yowes boleh." Keesokan harinya Bahar dan Roni mulai berangkat ke tempat Gunung Wijil tersebut. Kebetulan Bahar masih mempunyai uang yang diberikan oleh Ali, dan sisa uang itu dia pakai sebagai ongkos ke tempat itu. Mereka berdua naik bus menuju ke daerah tersebut. Perjalanan sekitar 5 jam. Beberapa saat kemudian mereka berdua sampai juga di tempat tersebut. Mereka bertemu dengan juru kunci terlebih dahulu yang ada di Gunung Wijil. "Permisi," ucap Bahar dan Roni. Rak, suara pintu dibuka. "Silahkan masuk," ucap seseorang yang sebut saja Mbah Suryo. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Mbah Suryo yang terbuat dari bambu. "Kalian mau cari pesugihan kan kesini?" "Iya Mbah, kenapa Mbah bisa tahu?" Namun Mbah Suryo tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Bahar. "Apa kalian sudah tahu syarat yang harus kalian siapkan?" "Belum Mbah." "Memang syaratnya apa Mbah?" "Kamu harus menyiapkan kembang setaman, menyan, kalau bisa menyan Arab, ayam kampung 7 ekor, air putih dalam wadah kendi dari tanah liat, dupa Cina 11 biji, wewangian lain atau kembang 7 rupa. Tidak hanya itu, kamu juga harus menyiapkan tumbal sebagai syarat pesugihan Buto Ijo. Karena sebagai bayarannya, dia akan meminta mahar, yaitu tumbal." "Gimana kalau uang maharnya saya bayar kepada Mbah sekarang? Nanti semua syarat ritual Mbah yang siapkan?" "Iya boleh. Mahar yang harus kamu bayar sebanyak 10 juta. Lalu Bahar pun mengambil uang yang sudah disiapkan dari dalam tasnya. "Ini Mbah uangnya," ucap Bahar sembari memberikan uang yang ada di dalam amplop coklat kepada Mbah Suryo. Ritual ini
harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Sebaiknya kamu menginap dulu saja di sini. Tidak hanya itu, kamu juga harus melakukan puasa saat sedang melakukan ritual. Tidak boleh makan, minum, ataupun buang air. Baik, Mbah, jawab Bahar menurut. Akhirnya Bahar dan Roni pun menginap di rumah Mbah Suryo, karena ritual itu akan dilakukan besok malam, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Sedangkan Mbah Suryo yang akan menyiapkan semua syarat yang harus disiapkan. Singkat cerita, Mbah Suryo sudah menyiapkan semua persyaratannya, seperti kembang setaman, kemenyan, ayam kampung 7 ekor, air putih di dalam kendi, dupa Cina 11 batang, kembang 7 rupa. Lalu semua sesajen itu Mbah Suryo letakkan pada nampan yang terbuat dari bambu. Malam hari tiba. Sebelum berangkat ke tempat ritual yang ada di bawah kaki Gunung Wijel itu, Bahar dimandikan terlebih dahulu dengan air kembang 7 rupa. Supaya tubuh Bahar bersih, suci, dia dimandikan oleh Mbah Suryo. Perlahan-lahan Mbah Suryo mengguyurkan air kembang 7 rupa itu ke tubuh Bahar, sembari Mbah Suryo membacakan mantranya. Setelah tubuhnya Bahar sudah dimandikan dengan kembang 7 rupa, saat itu Bahar sudah melakukan puasa karena akan melakukan ritual. Sekitar pukul 11 malam, mereka mulai berangkat ke tempat ritual. Sedangkan Roni tidak ikut. Dia menunggu di rumah Mbah Suryo karena hanya Bahar saja yang nantinya akan melakukan ritual. Mbah Suryo dan Bahar berjalan kaki menuju ke tempat ritual. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Di tengah gelapnya jalanan hutan, suasana sangat mencekam dengan gemuruh suara hewan buas yang ada di dalam hutan tersebut. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh Bahar. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bahar dan Mbah Suryo sampai juga di goa. Goa itu terlihat sangat gelap sekali, dan di samping goa terdapat pohon besar, yaitu pohon beringin tua dan angker. Lalu Bahar diperintahkan oleh Mbah Suryo untuk masuk ke dalam goa. Bahar pun langsung mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Mbah Suryo. Dia masuk ke dalam goa tersebut. Di dalam goa tersebut Bahar menyalakan dupa Cina yang sudah disiapkan, dan sesajian yang sudah dibawa itu diletakkan di hadapan Bahar. Setelah itu, Mbah Suryo pun pergi ke rumah, meninggalkan Bahar sendirian untuk melakukan ritual. Sebelum Mbah Suryo pergi, beliau juga sudah memberikan mantra kepada Bahar untuk memanggil Buto Ijo. Dengan duduk bersila di depan dupa Cina dan sesajen, Bahar membacakan mantra untuk memanggil Buto Ijo. Ritual itu dilakukan tepat pada pukul 12 malam. Bahar terus merapalkan mantra untuk memanggil Buto Ijo itu terus-menerus hingga berkali-kali. Hong Ilaheng Prayoko Naniro, aku si komo dadi aku teko ngajak bla 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 bla. Hembusan angin kencang datang menghampiri Bahar, membuat bulu kuduk dia berdiri. Terdengar suara tapakan kaki yang sangat berat dan besar. Puk, puk, puk. Hingga tanah yang diduduki oleh Bahar itu seakan bergetar seperti ada gempa. Bahar bergidik ngeri, tubuhnya gemetaran, keringat dingin mulai bercucuran. Bahar melihat dengan jelas oleh kedua matanya. Terlihat sosok besar tinggi dengan wajah yang menyeramkan dan tubuh berwarna hijau. Kedua mata sosok itu sangat melotot, seperti akan keluar matanya. Dengan kedua telinga yang besar dan juga dengan mulut lebar penuh dengan beberapa gigi taring yang tajam dan panjang. Sosok itu berwajah menyeramkan, seperti siap memangsa siapapun yang ada di hadapannya. Serta bau tubuh sosok itu yang sangat busuk, seperti bau bangkai. Bahar semakin gemetaran, bulu kuduk merinding ketika ada hembusan angin menghampiri tubuhnya, yang ternyata hembusan angin tersebut adalah nafas dari sosok Buto Ijo itu. Lalu sosok itu langsung lahap semua sesajian yang sudah disiapkan hingga habis tak tersisa. Setelah semua sesajian itu sudah dihabiskan oleh sosok Buto Ijo itu, sosok itu lalu menanyakan kepada Bahar. "Kamu mau apa?" Tanyanya dengan suara yang besar. Saya mau minta kekayaan dengan harta yang berlimpah dan hidup sejahtera," ucap Bahar
auto musyrik kepada sosok itu. "Saya mau kamu bayar dengan mahar tumbal setiap tahunnya. Apa kamu sanggup?" ucap sosok itu. Baik, saya akan menepati janji," ucap Bahar. Karena Bahar sangat sakit hati kepada bapak mertuanya atas penghinaan terhadap Bahar waktu itu. Akhirnya Bahar ingin menumbalkan bapak mertua sebagai tumbal awalnya. Sosok itu pun pergi meninggalkan Bahar yang ada di dalam gua. Sosok itu berjalan menapak tanah dengan tapakan kaki yang sangat besar dan berat. Puk, puk, puk. Tiba-tiba menghilang saat sosok itu keluar dari dalam gua dan meninggalkan kepulan asap. Hari sudah mulai pagi. Terlihat semburat sinar masuk ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba Bahar dikagetkan dengan tepukan tangan pada pundak Bahar. Saat Bahar melihat ke belakang, ternyata Mbah Suryo yang datang. "Gimana? Sudah bertemu dengan sosok itu?" tanya Mbah Suryo. "Sudah, Mbah," jawab Bahar. Wajah Bahar sangat pucat dan tubuhnya terasa lemas. Karena Bahar melakukan puasa sejak kemarin, tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh buang air. Mbah Suryo sudah membawakan makanan dan minuman untuk Bahar. Karena ritual itu sudah dilaksanakan, jadi Bahar sudah diperbolehkan untuk makan dan minum. "Ini minum dulu sama makan," kata Mbah Suryo. Di depan mulut goa, Bahar minum air putih serta memakan singkong rebus yang dibawakan Mbah Suryo dari rumah. Karena kalau tidak makan dan minum terlebih dahulu, takutnya Bahar tidak kuat untuk berjalan kaki menuju ke rumah Mbah Suryo. Setelah selesai makan dan minum, Bahar melanjutkan perjalanan bersama dengan Mbah Suryo menuju ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah Mbah Suryo, Roni sudah menunggu di depan teras rumah. "Gimana, Har?" tanya Roni. Namun Bahar tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Roni. Mereka semua masuk ke dalam rumah Mbah Suryo. "Kamu sudah berhasil. Sebentar lagi kamu akan kaya raya. Tapi kamu harus menyiapkan kamar khusus sebagai tempat sosok itu tinggal." "Baik, Mbah." "Tidak hanya itu, rumah kamu harus dicat berwarna hijau terang seisi rumahnya. Karena itu sudah menjadi ciri khasnya. Kamu harus melakukan itu. Dan ingat, Buto Ijo akan selalu ada di sampingmu, akan selalu mengawasi kamu. Sosok itu akan mendatangkan kekayaan dan juga melancarkan segala usahamu. Ingat dengan perjanjian kamu dengan sosok itu. Setiap tahun, kamu harus menyiapkan tumbal. Karena kalau tidak, bisa saja kamu sendiri yang akan dijadikan tumbalnya." Imbu Mbah Suryo. "Iya, Mbah, akan saya ingat semua pesan dari Mbah. Terima kasih ya, Mbah. Kalau begitu kami langsung pamit pulang dulu ya, Mbah." Akhirnya mereka berdua pun pulang. Saat di perjalanan pulang, Bahar dan Roni saling bercengkrama satu sama lain. Seketika Bahar teringat tentang rumah Ali. Dia ingat kalau rumah Ali seluruhnya berwarna hijau. Apa jangan-jangan Ali sudah melakukan pesugihan ya? Makanya sekarang dia jadi kaya raya, ucap Bahar pada dirinya sendiri. "Kamu kenapa, Har?" tanya Roni. "Kamu ingat gak, Ron? Rumah Ali yang berwarna hijau semuanya?" tanya Bahar. "Iya, Har. Apa jangan-jangan dia juga melakukan pesugihan Buto Ijo ya?" "Nah itu, sepemikiran kita, Ron." Bahar juga saat di rumah Ali saat itu tidak melihat ada anak-anak Ali. Apa anaknya itu sudah dijadikan tumbal untuk pesugihannya? Mungkin saja anak-anaknya sedang sekolah. Pikiran Bahar saja yang kemana-mana. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Bahar terkejut ketika dia sedang membuka lemari pakaiannya, mau ganti baju. Dia melihat seluruh isi lemari itu penuh dengan uang yang berlimpah, yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dan juga ada beberapa emas yang ada di dalam lemari. Dia pun terbelalak matanya melihat pemandangan yang nyata ada di depan mata, tumpukan uang yang selama ini belum pernah dia lihat. Malam harinya, Bahar dan Yanti mendapat kabar dari ibunya Yanti kalau bapak mertua Bahar meninggal dunia.
Dalam hati dia merasa lega karena bapak mertuanya itu telah meninggal. Jadi tidak ada lagi yang meremehkan Bahar sekarang, karena bapak mertuanya dia itu selalu menghina. Malam itu pun Bahar dan Yanti datang ke rumah duka untuk turut berduka cita. Anehnya, jenazah bapak mertua Bahar itu di bagian leher terdapat warna hijau. Pak Dul dinyatakan meninggal karena sakit jantung yang dideritanya selama ini. Padahal Pak Dul meninggal karena sudah dijadikan tumbal untuk pesugihan Bahar sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, uang itu lalu Bahar gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah mewah. Sebagian uangnya Bahar gunakan sebagai modal usaha kopinya yang sempat bangkrut. Dia juga membuka usaha lain, yaitu toko material. Sekarang Yanti terlihat bahagia. Dia juga sudah tidak bekerja mulung lagi. Setiap harinya mereka selalu makan makanan yang enak dan bergizi. Arif anak Bahar dan Yanti juga sekarang terlihat gemukan karena makanan yang diberikan kepada anaknya sangat bergizi, mengandung darah buto ijo. Yanti juga terdapat perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Bahar mengingat apa yang dikatakan oleh Mbah Suryo untuk mengecat seluruh rumahnya dengan warna hijau terang. Dia juga sudah menyiapkan ruangan khusus sebagai tempat sosok itu. Namun setiap malam, Yanti selalu mendengar ada suara yang sangat berat di dalam rumahnya. Suara itu juga ramai seperti banyak orang. Namun saat dia mencari ke sekeliling rumah, tidak ada siapa-siapa. Pernah saat Yanti sedang mandi sehabis maghrib, dia merasa seperti ada yang mengawasi. Tapi saat dia lihat seisi kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Dia merasa seperti ada yang meniup ke tubuh dia, membuat Yanti merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Karena takut, dia pun buru-buru sekali untuk menyelesaikan mandi. Singkat cerita, ketika Arif sedang berada di kamar sendirian, dia ketakutan ketika dikejutkan dengan sosok tinggi besar berwarna hijau dengan mata melotot, mulut lebar dengan beberapa gigi taring yang panjang dan tajam. Sosok itu datang ke dalam kamar Arif yang tidur sendiri. Dia teriak dengan sekencang-kencangnya sehingga Bahar dan Yanti yang ada di kamar sebelah terperanjat langsung menghampiri ke kamar Arif. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu teriak-teriak seperti itu?" "Aku takut, Bu," jawab Arif sembari menangis sesenggukan. "Takut kenapa, Arif? Kamu lihat apa?" Ada sosok serem, Bu, tadi," jawab Arif terbata-bata. "Sudah gak ada apa-apa. Kamu pasti kecapean saja, Arif. Udah tidur lagi," timpal Bahar. Sering berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Usaha yang dijalani Bahar semakin berkembang. Kekayaan yang didapat oleh dia semakin banyak. Bahkan dia sekarang sudah memiliki banyak karyawan pada usaha kopi dan juga toko materialnya. Suatu ketika, ada salah satu karyawan Bahar yang ada di toko material. Sebut saja namanya Eko. Waktu itu Eko sedang akan mengambilkan cat pada bagian rak yang ada di atas. Namun sayangnya saat Eko naik tangga, tiba-tiba saja tangganya ambruk. Begitu juga dengan Eko yang ikut jatuh tertimpa tangga dan tertimpa cat kaleng yang besar dari atas, sehingga menyebabkan Eko meninggal dunia di tempat tersebut. Cat kaleng itu mengenai dada Eko, dan mungkin itu yang menyebabkan terkena jantung, sehingga dia langsung meninggal dunia. Ternyata Eko ini telah dijadikan tumbal oleh Bahar. Sudah diincer, karena waktu itu Eko memiliki niat buruk untuk mencuri uang yang ada di laci meja tempat menyimpan uang. Saat itu Bahar melihat dari rekaman CCTV yang ada di dalam toko itu. Akan tetapi, sepertinya Eko tidak mengetahui kalau di dalam toko material itu terdapat CCTV. Pernah juga saat itu Eko berada di gudang belakang dan berniat untuk mengambil barang yang ada di gudang untuk dicuri. Namun tiba-tiba Eko dikejutkan dengan adanya sosok buto ijo yang menampakkan diri di hadapan Eko karena Eko akan melakukan kejahatan. Sosok itu tinggi besar berwarna hijau dengan kedua mata yang melotot, gigi taring yang panjang dan tajam, serta bau tubuh yang busuk. Sontak saat itu Eko terkejut, dan karena tidak kuat melihat sosok itu,
Akhirnya Eko pun ambruk pingsan. Rekan kerja yang lain mengira kalau Eko pingsan karena kecapean kerja saja. Saat sudah tersadar, Eko juga tidak menceritakan kepada rekan kerja yang lain dengan apa yang telah dilihat. Singkat cerita, setelah meninggalnya Eko, usaha Bahar semakin sukses dan harta yang dimiliki Eko juga sangat bergelimang. Setahun kemudian, dia bingung karena harus menumbalkan siapa lagi. Kalau anak istrinya tidak mungkin, karena dia sangat menyayangi anak dan istri. Dengan kekayaannya Bahar, sekarang dia hambur-hamburkan uang untuk main ke klub malam, mabok-mabokan, dan juga main judi. Tapi dia tidak sampai main perempuan. Hingga akhirnya dia lalai dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan sosok itu. Suatu ketika, tiba-tiba saja Bahar jatuh sakit. Mungkin karena dia sudah sering kali mabuk-mabukan. Roni mendapat kabar dari Yanti kalau Bahar sakit. Akhirnya Roni pun datang ke rumah Bahar untuk menjenguk. Saat Roni masuk ke dalam rumah Bahar, dia merasa hawanya sangat panas sekali dan tidak nyaman, serta terdengar seperti ramai sekali di dalam rumahnya. Roni pun masuk ke dalam kamar Bahar untuk melihat keadaan temannya itu. Ketika dia masuk ke dalam kamar, terlihat Bahar hanya bisa berbaring saja dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur keluar. Roni yang melihat Bahar hanya bisa geleng-geleng kepala, karena dia tahu apa yang selama ini Bahar lakukan. Bahar sedang berada dalam sakaratul maut, dengan tangannya yang mencekek leher sendiri, sehingga membuat kedua matanya melotot dan lidah yang menjulur keluar. Dan tiba-tiba saja Bahar menghembuskan nafas terakhirnya. Yanti langsung menangis histeris, begitu juga dengan Arif, anaknya. "Yang sabar ya Yan," ucap Roni kepada Yanti. Hingga akhirnya hari itu juga jenazah Bahar segera dimandikan. Anehnya saat dimandikan, tangan dia yang tadinya mencekeki leher sendiri bisa dilepaskan. Padahal sewaktu masih hidup, tangannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Pada bagian leher Bahar itu berwarna hijau, sama persis dengan tubuh sosok Buto Ijo. Mungkin itulah akhir dari perbuatan yang dilakukan Bahar. Dirinya sendiri yang menjadi tumbal karena tidak menyiapkan tumbal lagi tahun tersebut. Namun kedua mata Bahar masih terlihat melotot dengan lidah yang masih menjulur ke depan. Setelah jenazahnya sudah dimandikan, lalu jenazah Bahar pun disolatkan. Para karyawan Bahar pun datang untuk melayat dan mengantarkan bosnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saat prosesi pemakaman selesai, anehnya saat Yanti dan anaknya serta Roni yang ikut pulang ke rumah Bahar sudah hancur lenyap terbakar, sehingga seisi harta yang ada di dalam rumah tersebut hilang seketika. Kebakaran tersebut disebabkan karena meledaknya tabung gas yang ada di dapur. Menurut penyelidikan, tidak hanya itu, toko material dan toko kopi milik Bahar juga ludes terbakar, hangus tak tersisa. Kalau toko milik Bahar itu disebabkan karena konsleting listrik. Dalam sekejap, semua harta milik Bahar itu habis tak tersisa. Para karyawan Bahar pun sudah tidak bekerja lagi. Dan sekarang Yanti kembali lagi ke rumah kontrakan yang dulu. Dan Yanti kembali bekerja sebagai pemulung yang memungut barang-barang bekas. Karena dirasa situasi sudah memungkinkan, Roni datang ke rumah kontrakan Yanti untuk menceritakan apa yang dilakukan mantan suaminya dulu. Sesampainya di kontrakan Yanti, Roni menceritakan semuanya kepada Yanti. "Maaf sebelumnya ya Yan, ada yang kamu belum tahu tentang suamimu dulu, dan sudah waktunya aku akan menceritakan semuanya." "Apa Ron? Memangnya Mas Bahar melakukan apa?" tanya Yanti penasaran. Jadi selama ini, kekayaan yang didapat Bahar secara tiba-tiba itu karena dia sudah melakukan pesugihan Buto Ijo, dan dia sudah menjadi tumbal karena dia tidak mendapat target tumbal lagi, sehingga dirinya sendiri yang dijadikan tumbal. Seketika air mata Yanti pun pecah. Tidak menyangka ternyata selama ini suaminya itu sudah melakukan pesugihan. Yang dia tahu selama ini, Bahar membuka usaha dengan dibantu oleh Ali, teman lamanya. Namun itu semua ternyata salah. Tapi meskipun begitu, mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi. Cukup dijadikan pelajaran saja. Sekarang Yanti sudah kembali hidup sederhana seperti dulu lagi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan jangan pernah untuk mengambil jalan pintas dengan bersekutu dengan iblis.
Sesungguhnya rezeki sudah ada yang ngatur, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Berusaha dan berdoalah, insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki akan datang dengan sendirinya. Tidak usah takut dan khawatir tentang rezeki. Yang terpenting, jangan sampai kita terjerumus ke dalam ilmu hitam dan berbuat musyrik. Dan kisah ini pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih Laila sebagai penulis cerita ini. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang masih setia di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.